Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali mata kuliah aplikasi komputer. Kali ini kita akan bahas terkait tentang materi cloud computing. Seperti kita ketahui bahwa kalau computing ini secara harfiah ini kalau komputer yang awan ya, kalau harfiah. Namun bukan awan secara kasat nyata, tapi kasat mata. Gitu. Jadi komputer yang memang tidak kelihatan penyimpanannya. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang saat ini kecenderungan komputer ini kecenderungannya adalah ketersambungan atau interconnectivity. Artinya 24 jam komputer itu harus hidup. Kalau komputer konvensional nggak mungkin kalau 24 jam harus hidup. Harus bisa melayani manusia dalam contohnya untuk menyimpan data. Tapi kalau komputer awan 24 jam bahkan tidak ada matinya. Tidak ada koneksi on off-nya, tidak ada koneksi off-nya. Terus menyimpan kapanpun kita mau. Yang keduanya adalah karena ini kemampuan dari sharing atau berbagi. Kalau komputer awan kita bisa mempunyai kelebihan, kita bisa berbagi dengan siapa saja asal terkoneksi dengan internet. Lalu yang selanjutnya adalah non-stop operasi, ya, sistem non-stop. Selanjutnya adalah mengecil tapi menyebar lah. Ya, kalau kita bicara tentang komputer awan, kita bisa misalnya contoh mengasih satu file, tapi kita bisa data kita ini bisa menyebar kemana-mana. Contohnya kalau misalnya Anda mempublikasikan ke jurnal misalnya, itu kan bisa dilihat oleh orang banyak di seluruh dunia gitu. Dan itu bisa hasil karya kita bisa dilihat dan mungkin bisa disitasi oleh orang lain tanpa kita sadari sendiri gitu, bahwa karya kita itu sudah disitasi. Jadi komputer generasi selanjutnya ini seperti ini komputer selanjutnya ini. Komputer yang sifatnya tidak kelihatan secara nyata tapi ada. Misalnya contohnya Google, Sun Microsystem, IBM, Hewlett Packard, Intel dan sebagainya, Microsoft. Dan ini komputer yang memang patuh atau setia melayani kita 24 jam. Mengenai komputer computing ini adalah cara pelayanan baru sewa menyewa sumber daya dengan memanfaatkan internet. Jadi kata kuncinya selama internet jalan atau ada atau aktif, maka komputer ini bisa membantu kita dalam pekerjaan, terutama dalam menyimpan data. Profesor Stephen Jeff PhD menerangkan bahwa internet dianggap awan besar. Jadi internet ini bisa disebut dengan awan-awan besar. Awan ini berisi komputer yang semua saling terhubung. Dari situlah istilahnya adalah cloud atau awan tadi. Misalnya jadi beberapa fasilitas atau bidang-bidang dalam komputer awan, contohnya adalah outsource processing, online storage, platform, online office, start calendar, online research, 3D party integration, online collaboration, dan offline access. Dimana semuanya ini kita butuhkan dan kita suatu saat pasti kemungkinan besar akan mengerjakan dengan bidang-bidang ini. Nah, contohnya online storage ya. Online storage misalnya kita kalau di Google misalnya Google Form atau misalnya Google Doc ya. Nah, kita bisa menyimpan kapanpun ya. Jadi kita nggak usah bawa flash kemana-mana, kita tinggal koneksi internet, kita ngambil dari Google Google Doc atau apapun yang sifatnya awan atau PowerShell dan sebagainya. Kita bisa buka internet dimanapun tanpa kita harus bawa komputer kemana-mana. Lalu untuk dampak perusahaannya, Anda tidak perlu mendirikan infrastruktur karena ada perusahaan lain yang menyediakan penampungan dari data-data kita di cloud tadi. Perusahaan tidak perlu lagi mengalokasi anggaran untuk pembelian perawatan infrastruktur, hardware dan software. Atau misalnya tidak usah menyediakan server ya untuk menyimpan data-data. Cukup kita menyewa hosting.
atau menyewa server supaya data kita bisa aman di sana atau disimpan tanpa kita harus menyediakan server. Ya, kalau untuk penjaringan server cukup mahal juga dan butuh perawatan yang intensif dan penjagaan dari tim ahli IT di sana. Konsep dalam cloud computing pertama ada 3: infrastruktur service, platform as service, software as service. Kalau infrastruktur service ini contohnya adalah penyediaan jaringan, misalnya akses internet, layanan DRC ya, dan sebagainya. Platform service misalnya penyewaan operasi sistem, ya, server, layanan vendor server. Lalu software service misalnya untuk aplikasi bisnis, ditawarkan software aplikasi bisnis, ya, Salesforce, service.com, Google Apps atau monday.com. sekarang kan udah biasa kita gunakan. Karakteristik cloud computing misalnya adalah grid computing, atau yang keduanya adalah utility computing. Dimana untuk grid computing ini komputasi di mana komputer raksasa terdiri dari beberapa komputer yang melakukan sejumlah besar sekaligus, yang secara bersama melakukan semua bagian tugas komputasi. Utility computing adalah komputasi di mana pengguna cukup membayar apa yang dia pakai. Karakteristik dari cloud computing pertama adalah autonomic computing, di mana komputer beserta sistem infrastruktur ini memiliki kemampuan self management, kemampuan memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi seperti Windows sekarang ini sebenarnya nggak usah, kalau sakit-sakit sedikit atau misalnya error dikit bisa memperbaiki sendiri. Artinya kita harus upgrade atau memperbaiki komputer ini dengan otomatis tanpa kita harus menginstal ulang dan sebagainya. Kita cukup update saja, misalnya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali. Yang penting terkonek dengan internet. Jadi nanti ada file-file yang dikirim atau library yang dikirim dari Microsoft untuk memperbaiki error-error bug yang ada di dalam software tadi. Cloud computing misalnya ada cloud client, misalnya software yang didesain secara khusus untuk pelayanan berbasis cloud, misalnya mobile, think client, dan sebagainya. Cloud service untuk pelayanan yang disampaikan real time dalam internet. Banyak sekali contoh-contohnya untuk yang cloud service. Salah satunya ini adalah Google Maps, Yahoo, dan sebagainya. Computing cloud application ini memantau computing dalam hal arsitektur software, sehingga user tidak perlu menginstal dan menjalankan aplikasinya. Contohnya adalah Facebook ya, yang sering kita pakai. Kita tidak perlu menginstal, menjalankan aplikasi, kita cukup menggunakan Facebook saja dimanapun kita berada. Lalu cloud computing misalnya cloud platform, layanan platform hardware dan software biasa mengenai aplikasi bisnis tertentu, misalnya for.com atau web hosting ya, dimana kita cukup menyewa hosting. Nah, ada data dan ada fasilitas, misalnya contoh data kita ada di sana, atau membuat website tertentu. Salah satunya untuk bidang promosi. Cloud computing untuk yang storage, misalnya untuk database, misalnya Amazon, Nirvana Cloud, Mobile, MacEdis, dan sebagainya. Ini contoh-contohnya. Cloud infrastruktur ini sebuahnya layanan infrastruktur. Contohnya adalah Amazon Electric Component Cloud, GoGrid, SoundGrid. Lalu selanjutnya adalah keuntungan dari cloud computing adalah tanpa perlu software tambahan, tanpa melakukan instalasi, hanya perlu koneksi internet. Lalu teknologi yang memungkinkan efisiensi, memusahkan penyimpanan, memusahkan memori, memusahkan proses dan bandwidth. Jadi kita tidak perlu atau tidak usah riskan kalau misalnya kita nyimpan data di flash disk, data kita hilang, data kita error, tapi cukup dengan menggunakan cloud computing kita bisa memanggil kembali data tersebut. Yang penting terkoneksi dengan internet. Jadi contohnya adalah Windows Azure. Penggunaan komponen Windows Azure ini contohnya adalah banyak sekali. Nah, ada Windows Azure Server Platform. Yang lalu ada yang keduanya adalah ini bisa di-download di sini, Microsoft Cloud Service. Ini ada Google Cloud. Ini Google Cloud misalnya contohnya adalah
dokumen, spreadsheet, presentasi, gambar, formulir, dan sebagainya. Lalu ada announce email cloud, ada beberapa apa namanya data scalar, virtual data store yang kita bisa pakai di sini. Jadi secara sadar atau tidak sadar kita sudah, bahkan sampai saat ini kita sudah mulai tergantung dari cloud computing. Nah, contohnya Facebook ya, hampir tiap hari kan kita mengakses media jejaring sosial tadi, Facebook, Twitter, ya, Instagram sebagainya. Nah, itu salah satu merupakan bagian integral dari cloud computing. Dan ini tergantung dari apa namanya kebutuhan kita dan bagaimana kita mengarahkan cloud computing itu supaya bernilai positif atau bermanfaat bagi kita sendiri. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri pertemuan untuk membahas terkait tentang cloud computing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.